Free float. Saat ini free float dipersyaratkan adalah 15%. Apa yang harus kita perhatikan tentang hal ini? Free float akan memiliki 3 asumsi dasar, yaitu market itu 1. Efisien, 2. Semi efisien, 3. Tidak efisien. Indonesia di mana? Bursa Efek Indonesia di mana? Kita tidak bisa kebiah-uyah atau pukul rata semuanya. Tentu saja ada yang blue chip dalam artian perusahaan sudah lama berdiri, sudah lama go public, cukup besar, dan istilahnya adalah too big to fall. Jadi blue chip ini yang kita tidak perlu melakukan riset pun cukup, data sekunder sudah melimpah ada. Lalu bagaimana dengan yang medium scale korporasi? Bagaimana dengan small cap korporasi? Kami hanya menyarankan beberapa hal. 1, lakukan tugas investor relation seintensif mungkin. 2, mengundang investor lebih sering. Jadi misalnya melakukan event gathering, bukan hanya setahun sekali saat perusahaan ulang tahun go public, mungkin bisa dilakukan setahun minimum 2 kali, 3 kali. Komunikasikan kepada riset, kepada fund manager, komunikasikan kepada publik melalui news yang baik. Jadi kami pun walaupun ini adalah medsos, bukan berarti kami ingin memberikan suatu hal yang istilahnya bias ya, apalagi untuk mendorong suatu emiten tertentu, tidak. Jadi kami komitmen untuk tidak mengatakan saham pilihan apa yang kami lakukan untuk investasi. Namun sebagai patokan adalah 1, ownership harus baik, harus jelas. Istilahnya ada UBO, Ultimate Beneficial Ownership. Lalu juga ada pemegang saham pengendali. 2 adalah manajemen harus terus berproses, khususnya untuk perusahaan skala kecil atau menengah. Manajemen akan melakukan perbaikan terus-menerus, kalau istilah Jepangnya itu kaizen ya. Jadi kualitasnya naik, terus lebih baik, dan improvement, tidak ada kantor dalam kantor, tidak ada konflik internal yang terlalu besar. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar keuangan yang kami lihat adalah 1, level hutang adalah harus sehat. Di situ kita akan lihat solvabilitas, kita akan juga lihat current ratio, yaitu current asset dibagi current liabilities. Lalu kita juga lihat yang paling penting adalah cash ratio. Namun kita harus ingat, analisa laporan keuangan itu adalah bersifat historical. Harus hati-hati pada saat di mana perusahaan ini tahap perkembangannya. Apakah sedang startup, sedang growing, sedang di puncak, atau sudah memasuki masa mature atau decline. Biasanya setelah decline juga akan ada inovasi, perkembangan lebih lanjut untuk naik lagi. Analisa laporan keuangan adalah melihat kondisi saat ini dan historical ke belakang. Namun itu juga bisa menjadi guidance. Nah, ini adalah tugas kami, tugas rekan-rekan riset analis, tugas fund manager, dan kami sangat menyarankan, merekomendasikan seluruh investor saham walaupun retail juga melakukan riset, tentu secara terbatas. Jadi baca data sekunder, ikuti mungkin rekomendasi dari riset yang kita percaya. Nanti juga boleh kalau ikut pelatihan-pelatihan yang tepat untuk mempelajari laporan keuangan dan melihat proyeksi serta masa depan, karena kita adalah berpatokan filosofi investment kami adalah melakukan value investing, dan tentu saja kita kembali ke free float. Kami sangat berharap free float ini nantinya akan menjadi lebih natural, dalam artian
akan ada suatu critical mass tertentu, suatu jumlah titik kritis investor yang ada di dalam pemilihan suatu saham, karena free float tidak bisa dikontrol sepenuhnya ya. Itu adalah yang paling baik, dan untuk menjadi suatu market yang efisien itu adalah tidak mudah untuk perusahaan skala menengah apalagi kecil. Setelah critical mass, holding period rata-rata dari investor, khususnya investor kecil atau investor individu, itu juga sangat menjadi kunci determinan dari free float. Apa gunanya free float terlalu besar tapi tidak ada likuiditas sama sekali? Jika dua hal tersebut di atas tidak tercapai, apa boleh buat Bursa Efek Indonesia, OJK harus memikirkan liquidity provider. Saya sarankan adalah dari emiten. Dari emiten juga mengumumkan menjadi liquidity provider, walaupun tentu harus diatur ya, hanya pada range harga tertentu. Pada saat dirasa terlalu rendah, dia masuk. Di saat terlalu tinggi atau market tidak ada reaksi, dia akan melepas sahamnya, khususnya adalah saham treasury. Jadi di sini perlu kerjasama yang luar biasa, karena walau bagaimanapun tetap ada kapasitas maksimum dari suatu bursa. Terima kasih.